Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis ilmu, untuk bisa mempelajari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan inginkan kebaikan. Seperti yang sering kita dengar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Yaitu orang-orang yang senantiasa diinginkan hidayah, senantiasa diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk seseorang mau mempelajari dinullah, untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan kepada kita semua tentang cerita orang-orang yang mereka memperjuangkan iman mereka, memperjuangkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka meninggalkan kota mereka, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pun memenuhi janjinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan seperti itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabul Kahfi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tidak ada sesuatu yang mengetahui sesuatu yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang gaib Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam ayatnya, di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan semua apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa membaca ma uhiya ilaika. Senantiasa membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk membaca secara lafzian, secara lafadznya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Dan secara amaliyah, secara tadabbur, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi yang namanya Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati-hati kalian itu ada kuncinya, ada gemboknya, sehingga seseorang itu tidak mau mentadabburi yang namanya Al-Qur'an? Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ayat Al-Qur'an, kitab anzalnahu ilaika yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Yang Al-Qur'an tersebut mubarakun. Al-Qur'an tersebut ada barokahnya. Tujuannya liyadabbaru ayati. Tujuannya untuk agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Kalau seseorang dia mau mentadabburi Al-Qur'an, maka orang-orang yang berakal akan bisa mengambil zikr, akan bisa mengambil pelajaran, akan bisa mengambil peringatan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Baca. Kita diperintahkan untuk membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa? Min kitabi rabbik, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. La mubaddila li kalimatihi, dan enggak akan pernah berubah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikra itu, yaitu Al-Qur'an. Dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Bukan sekarang saja yang kita heboh, sejak zamannya orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka pun sudah pengen untuk merubah yang namanya Al-Qur'an. Sampai mereka bikin tandingan-tandingan Al-Qur'an. Ketika mereka membuat surat Al-Fil, coba suruh buat Al-Fil, mereka pun membuat Al-Fil, anfuhu tawil, gitu kan. Gajah, hidungnya panjang, dibikin sama mereka. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kitabnya Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin hal tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk kita membaca yang namanya Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah suruh baca watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, disuruh baca Al-Qur'an. Diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentu perintah kepada umatnya. Karena perintah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perintah untuk
untuk umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsaka, dan sabarkanlah jiwamu. Sabarkanlah jiwamu ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama orang-orang yang senantiasa berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal 'ashyi, yaitu di waktu pagi hari dan di waktu sore hari atau di waktu petang. Yuriduna wajhah, yang mereka menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti', dan jangan engkau ikuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya itu kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan keadaan mereka itu sudah melewati batas. Ayat yang ke-28 ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan uswah, suri tauladan bagi kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala wasbir nafsak, diperintahkan untuk menyabarkan diri. Jiwanya diperintahkan untuk menyabarkan. Disuruh sabar untuk apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yaitu bersama orang-orang yang senantiasa mereka berdoa kepada Rabb-nya di waktu pagi hari dan sore hari atau di waktu petang. Dan inilah yang harus kita jalankan. Bagaimana jiwa ini harus kita sabarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita bisa sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk isbir, wasabir, warabit. Tiga hal ini maknanya itu semuanya perintah untuk sabar. Yang pertama sabar, yang kedua menyabarkan diri, kemudian apa? Diikat kesabarannya itu betul-betul diikat. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyabarkan diri kita. Karena jiwa ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita enggak sabar-sabarkan, ya enggak akan pernah sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau melakukan sholat, orang mau membaca Al-Qur'an, orang mau melakukan puasa, orang mau duduk di majelis ilmu, itu butuh terhadap yang namanya kesabaran. Nah, kita di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, melakukan ketaatan dan bersabar bersama mereka. Yaitu siapa? Orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi awwalin nahar. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pagi hari. Begitu pula di penutupan sore hari, ini adalah merupakan apa? Ibadah yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyabarkan jiwa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at kalau enggak salah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang surga itu tempat kembalinya, bagaimana keadaan mereka? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yaitu mereka orang-orang yang apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka apa? Bisa
menyabarkan hawa nafsunya, bisa berhenti hawa nafsunya, itu bisa mereka tekan, bisa mereka sabar-sabarkan. Dan ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita menyabarkan diri kita semua. Dan kalau kita enggak sabar, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dunia ini Allah Subhanahu wa taala kasih kita pilihan. Kita mau enggak sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Kita mau enggak sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pilihan. Ada orang yang sabar, ada orang yang enggak sabar. Yang sabar di dunia, yang ini adalah merupakan pilihan. Ada orang yang sabar, dia duduk di majelis ilmu, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mungkin meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, nahan. Tapi di sana juga ada orang yang enggak sabar. Di sholat, disuruh sholat enggak sabar, ya ditinggalkan. Duduk di majelis ilmu enggak sabar, ya ditinggalkan. Tapi di dunia ini pilihan. Kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa iyasbiru fannaru mathwal lahum wa iyastatibu famahum minal mu'tabin. Allah Subhanahu wa taala di akhirat bagi orang-orang yang mereka enggak milih kehidupan sabar di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala fa iyasbiru fannaru mathwal lahum. Kalau engkau sabar di neraka, ketika orang-orang yang mereka enggak sabar di dunia untuk menahan jiwanya dari bermaksiat kepada Allah, dari meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak sabar dan nanti dicemplungkan di dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in yasbiru, kalau engkau sabar, fannaru mathwal lakum, memang neraka tempatmu kembali, tidak ada pilihan. Dipaksa nanti di akhirat untuk apa? Untuk sabar menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Wa iyastatibu, kalau engkau mau minta pertolongan, famahum minal mu'tabin, enggak ada orang yang bisa memberikan pertolongan. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bersabar nanti di akhirat. Nah, di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsak, sabarkan jiwamu. Diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sabar jiwanya. Bersama siapa? Ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabbmu. Nah, kalimat yad'un ini perlu kita ketahui semua. Kalimat doa kalau di dalam Al-Qur'an pasti maknanya dua. Kalau enggak doa ul ibadah, pasti doa ul masalah. Maka di sini kalimat yad'una rabbahum, mereka adalah orang-orang sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbmu. Maksudnya apa? Bersama orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang ibadah, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, haji, atau makna dari yad'un di sini yaitu doa masalah, yaitu orang-orang yang mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yang mereka itu apa? Menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kita untuk seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Dan juga ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa? Sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, dan wajahnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan wajah makhluknya. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan ya'muru ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ghairahu fil awamir wan nawahi ay yasbira nafsahu ma'al mu'minina al ibadil munibina alladziina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada selainnya agar menyabarkan jiwanya bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaitu mereka yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore hari. Ai awwalun nahar wa akhiruhu yuriduna bidzalika wajhallah, yaitu di pagi dan sore hari yang mereka inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Fawasafahum bil ibadati wal ikhlasi fiha. Diperintahkan kita untuk bersama orang-orang yang seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada mereka dengan sifat bahwasanya mereka ahlul ibadah dan mereka adalah merupakan ahlul ikhlas. Fafihal amr, dan di dalam ayat ini perintah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bisuhbatil akhyar, untuk kita mencari teman. Dan inilah kehidupan kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan yang berat. Diperintahkan kita untuk kita mencari teman-teman yang baik, mencari teman-teman yang bisa mengajak kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujahadatun nafsi ala suhbatihim, dan diperintahkan kita untuk betul-betul berusaha mencari teman yang mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya, bukan tergantung dirinya sendiri, enggak. Tergantung agama temannya. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari teman yang baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan teman yang baik seperti apa? Teman yang jualan minyak wangi. Kita pun apa? Kebawa wanginya. Dan ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari teman. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari teman yang baik itu supaya apa? Bisa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bisa tolong-menolong di dalam yang namanya kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Terkadang kita itu malah kalau ada teman yang mengingatkan kita untuk thalabul ilmi, mengingatkan kita untuk sholat, mengingatkan kita untuk tadabbur, terkadang malah kita risih dengan orang-orang yang seperti ini. Oh, so alim lah, so apa lah. Enggak. Justru kita jazakumullah khair kepada orang-orang yang mengingatkan kita untuk urusan akhirat kita. Berarti apa? Mereka itu mengingatkan kehidupan akhirat kita menjadi kehidupan yang baik. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencari teman yang baik di dalam perjalanan kita. Nah, teman yang paling baik di dalam perjalanan kita selain suhbah secara umum, selain teman secara umum, yaitu apa? Ya istri kita. Istri kita ini betul-betul teman kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira teman ini cuma teman di masjid, enggak. Tapi perintah untuk mencari teman yang baik yaitu apa? Istri yang solehah, suami yang soleh. Karena mereka yang akan menemani perjalanan kita, yang saling menasehati di dalam rumah tangga kita. Kita salah dilihat sama istri. Mungkin kalau di depan teman-teman kita nggak nampak kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau di depan istri kita, aib kita semua tahu kan, Pak? Gitu kan? Jelek-jeleknya kita, ininya kita. Yang tahu siapa? Ini orang rumah kita. Yang bisa menasihati kita siapa? Ya mereka. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar apa? Ta'awun di dalam perjalanan kita. Istri kita juga ada kesalahan, ada kekurangan, ya apa? Ya kita juga menasihati mereka. Disuruh untuk kita mencari teman yang baik. Kemudian apa? Wa mukhalatatuhum wa in kanu fuqara, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mencari teman-teman yang baik. Meskipun apa? Meskipun mereka fuqara, meskipun mereka orang-orang yang fakir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yuriduna wajhah. Yang mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas. Menunjukkan bahwasanya kalau mencari teman jangan pilih-pilih cuma dari sisi apa? Dari sisi hartanya. Oh, ini teman enak, suka neraktir. Ini teman enak, suka apa? Suka ngasih gratisan. Kalau teman yang subhanallah cuma tinggalnya di masjid, di pagi hari duduk sampai waktu syuruk, di sore hari duduk. Wah, ini
kurang prospek ini. Ya. Cari teman yang prospek-prospek aja dalam urusan apa? Urusan dunia. Cari teman yang prospek dalam urusan dunia. Kalau urusan akhirat banyak kita tinggalkan. Nah, inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu fuqara, meskipun mereka adalah orang-orang yang fakir. Fa inna fi suhbatihim fil minal fawaid. Karena apa? Kalau kita punya teman seperti ini, ada faedahnya. Ketika kita melihat teman kita pagi hari dia zikir pagi, kemudian baca Al-Qur'an, di sore hari dia zikir sore, kemudian duduk di majelis ilmu, paling enggak kita itu ada ghirah, ada kecemburuan. Ini kok teman anak kok bisa ya duduk di majelis ilmu tiap hari? Ini kok teman saya kok bisa zikir pagi dan sore tiap hari? Kok bisa dia ngaji? Padahal waktunya juga dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kalau kita punya teman seperti ini, yang ini adalah merupakan teman yang baik, kita bisa manut, bisa ngikut, Pak. Tapi kalau teman kita subhanallah pagi hari wis yang dipikirin baru bangun tidur sih dipikirin kerjaan. Gitu kan? Bangun tidur dilihat HP isinya kerjaan. Siang hari kerjaan, sore hari kerjaan, malam hari kerjaan. Enggak rampung-rampung dari yang namanya kerjaan. Terus kita punya teman seperti itu, ke bawah enggak? Ke bawah, isinya cuma mikirin kerjaan terus seperti itu. Makanya apa? Ini nasihat atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk apa? Wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Yang mereka apa? Yuriduna wajhah. Yang mereka itu mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau berpaling, janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Karena apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Engkau menginginkan apa? Kehidupan dunia, perhiasan dunia. Seperti yang saya sampaikan tadi. Wah, teman yang ini Masya Allah soleh, bagus, cuma kurang prospek dalam urusan dunia. Akhirnya kita palingkan wajah kita dari mereka, dari orang-orang yang mereka seperti ini, yang mereka pagi sore Masya Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah kita ngelihat ke yang lain. Tujuannya untuk apa? Turidu zinatal hayati dunia. Tujuannya untuk menginginkan kehidupan dunia. Kalau melihat talabul ilmi, wah temenan sama kayak gini ini enggak prospek. Kalau temenan sama yang fulan atau si fulan, wah ini enak ini. Kerjaannya banyak, kemudian apa? Proyeknya banyak. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita seperti itu. Ai la tujawizuhum basaraka wa tarfa'u anhum nadharaka, sehingga engkau apa? Berpaling dari orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, turidu zinatal hayati dunya fa inna hadza darrun ghairu nafi. Sesungguhnya ini adalah merupakan sebuah kemudaratan yang tidak ada manfaatnya. Wa qati'un 'anil masalihid diniyah, dan ini pemutus dari kemaslahatan agama. Fa inna dzalika yujibu ta'alluqil qalbi bidunya. Karena kalau kita berteman dengan orang-orang yang mereka senantiasa urusannya dengan urusan dunia, ini akan menggantungkan hati kita dengan urusan dunia. Dan ini seperti yang sering saya sampaikan kepada bapak-bapak, bahwasanya apa? Hati kita itu butuh data. Hati kita itu butuh data. Nah, hati itu sesuai dengan data yang masuk. Kalau data yang masuk itu adalah merupakan tentang urusan dunia, ya kita akan banyak bergantung terhadap dengan urusan dunia. Kalau data yang masuk ke dalam hati kita itu adalah merupakan data tentang akhirat, data tentang ibadah, ya kita akan bisa apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah Anda contohkan kepada bapak-bapak kalau tidak salah, bahwasanya hati itu ya kayak apa? Kayak sebuah perangkat, kan seperti itu. Perangkat komputer. Gitu. Mau diinstal apa datanya? Diinstal Linux, Windows, atau diinstal apa? Tampilannya berbeda-beda. Ketika data itu masuk ke dalam hati seseorang tentang akhirat, tentang Allah Subhanahu wa taala,
ya tampilan di layarnya juga akan seperti itu. Akan seperti orang yang cinta kepada Allah, cinta terhadap urusan akhirat. Tapi kalau data yang masuk ke dalam hati seseorang itu diinstal, yang paling banyak dimasukkan ke dalam hati itu urusan dunia, ya akhirnya apa? Ya tampilannya seperti orang yang cinta dunia. Nah, inilah walillahil rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan ini sudah betul-betul terbukti dalam kehidupan nyata kita. Pertanyaannya sekarang kepada diri kita sendiri, data yang masuk ke dalam hati kita setiap harinya lebih banyak urusan akhiratnya atau lebih banyak urusan dunianya? Ini yang harus kita pertanyakan di dalam hati kita. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala, fa inna dzalika yujibu ta'alluqil qalbi bidunya. Nah, teman yang selalu ngomongin dunia juga, nah ini juga mudhar. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, dharar. Kok kita punya teman yang dibicarakan cuma urusan dunia terus tidak pernah ngurusin akhirat kita? Dharar. Kenapa? Hati kita akhirnya apa? Ya terus istilahnya akan bergantung terhadap urusan dunia. Setiap ketemu teman omongannya dunia, setiap ketemu teman omongannya dunia. Kapan ngomong masalah iman? Kapan ngomong masalah akhirat? Makanya para sahabat dahulu ketika bertemu satu dengan yang lainnya, yang dibicarakan apa? Hayya nu'minu sa'atan, ayo kita beriman meskipun sesaat. Hayya nu'minu sa'atan, ayo kita beriman meskipun sesaat. Bahkan mereka ketika bertemu satu dengan yang lainnya, mereka saling menasihati dengan membaca apa? Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu yang mereka baca ketika ketemu satu dengan yang lainnya. Kalau kita ketemu apalagi di kafe, di depannya laptop, yang dibicarakan apa? Ya urusan bisnis, urusan dunia. Gitu. Kadang ketemu dari pagi, dari jam 8 meeting, jam 10 meeting, habis zuhur meeting, habis asar meeting. Bahkan apa? Bar isya meeting. Meetingnya apa? Online lagi. Nggak habis-habisnya. Yang dibicarakan apa? Dunia. Semua kita merasakan, Pak. Semua kita merasakan. Dan ini nasihat buat siapa? Ya buat anak pribadi. Buat antum semua. Karena anak berbicara seperti ini bukan anak nggak kerja, anak kerja. Anak merasakan dunia kerja itu anak rasakan. Dan perubahan hati itu harus kita rasakan. Perubahan hati kita masing-masing itu harus kita rasakan. Bagaimana kalau kita berbicara dari pagi urusan dunia, bahkan mushaf saja kita nggak buka, nggak karu-karuan rasa hati kita. Nggak karu-karuan rasa hati kita. Ngaji enggak, zikir pagi enggak, zikir sore enggak. Akan apa? Akan ya Allah, enggak karu-karuan. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua untuk kita mencari subbah yang baik. Paling enggak kalau urusan kita itu dunia, terus ada teman yang mengingatkan kita, ada teman yang kita lihat. Oh ya Allah, nikmatnya itu orang bisa ngaji, nikmatnya itu bisa zikir, bisa duduk di majelis ilmu. Baik itu pagi hari maupun di sore hari. Maka ini ayat syariah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita supaya kita baca. Ayat kauniyahnya mana? Kita sendiri. Kita merasakan. Hati kita rasakan. Benar enggak apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ini? Kalau kita temannya cuma urusan dunia, madarat enggak buat kita? Kita akan rasakan sendiri perubahan hati di dalam diri kita, itu bisa kita rasakan. Bagaimana kalau kita punya teman yang baik, yang selalu mengingatkan kepada kita, dan kita sabar dengan perjalanan bersama mereka, meskipun mereka apa? Fuqara. Dan kita punya teman yang mereka prospek dari sisi dunia, yang dibicarakan cuma urusan dunia, yang dibicarakan hanya untuk urusan bisnis, tiap harinya seperti itu. Bagaimana hati kita ketika kita bersama mereka? Itu ayat kauniyahnya kita rasakan pada diri kita masing-masing. Allah tunjukkan dalam ayat syariah, Allah tunjukkan kepada kita secara kauniyah kita sendiri itu kita rasakan. Cuma apa? Wahum anha ghafilun. Kita banyak wahum anha muridun. Kita banyak berpalingnya. Enggak pernah kita merasakan apa? Diri kita sendiri. Padahal Allah menunjukkan dalam ayat supaya kita apa? Ngaca. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita sendiri itu sebenarnya ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, fatasirul afkar wal hawajih fiha. Nah, orang kalau temennya itu cuma urusan dunia, pasti pikirannya apa?
dunia. Pikirannya itu apa? Menjadikan pikirannya itu cuma urusan dunia saja, malam saja itu sudah kepikiran besok. Besok saya mau meeting sama ini, mau ini, pikiran seperti itu. Sudah kepikiran. Pikirannya padahal besok gitu. Tapi dipikirkan dari malam, sebelum tidur sudah dipikirkan meetingnya, apanya dan lain sebagainya dalam urusan dunia. Wa tazulu minal qalbi ar-raghbah fil akhirah. Akhirnya apa? Hilang keinginan untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Yang malam harusnya kita seumpamanya kita bisa ngaji gitu kan. Karena besok pikirannya mau meeting sama si fulan, si alan ini dan lain sebagainya, tutup mushaf, tidak jadi. Yang dipikirkan apa? Besok meeting. Seakan-akan besok meeting, umurnya sampai besok. Akhiratnya apa? Ditutup mushafnya, bukunya ditutup, yang dipikirin untuk besok yang itu adalah merupakan urusan dunia. Akhirnya hilang keinginan untuk mendapatkan akhirat. Fa inna zinatad dunya tarukul lin-nadhir turawwikun lin-nadhir. Karena sesungguhnya perhiasan dunia itu apa? Bagi orang-orang yang melihatnya menjadikan apa? Menjadikan seseorang itu lalai. Wa tasharul akal, dan akal itu akhirnya seperti tersihir. Fayaghfilul qalb an dzikrillah, sehingga hati itu akhirnya apa? Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqbalu ala ladzati syahwat, dan seseorang itu akan terus menuju terhadap yang namanya kelezatan dunia dan syahwat. Fayudhi'u waqtahu, akhirnya apa? Waktunya dihabiskan sia-sia. Dan kita rasakan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua merasakan ini, terutama bapak-bapaknya. Kita kuat di depan komputer untuk mengerjakan sesuatu urusan dunia berjam-jam kita itu. Paling enggak kalau pekerja berapa Pak Rudi? 8 jam ya Pak Rudi. 8 jam. Gitu. Kalau pekerja depan laptop 8 jam kita. Ngaji sejam. Gimana Pak? Koyo-yo kok sekilo kan ngantuk gitu. Apalagi ngaji subuh, campur dingklak-dingkluk gitu. Dan seperti ini. Nah, inilah kehidupan nyata kita, Bapak-bapak. Ini kehidupan nyata kita. Tidak perlu kita pungkiri. Terus kita ngaku bahwasanya kita adalah orang yang paling beriman kayak Abu Bakar. Seakan-akan iman kita pokoknya sudah kayak gini cukup. Tidak, Pak. Dengan seperti ini terus kita ngerasa bahwasanya surga sudah milik kita. Mustahil, jauh. Silatullah itu goliyah. Surganya Allah mahal. Tidak bisa kita cuma seperti ini iman kita. Harus kita perbaiki. Keadaan kita yang seperti ini harus kita perbaiki. Kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, tapi di dunia kita santai-santai. Di dunia kita enggak perbaiki iman kita, enggak bisa. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? Man yuridur roha tarqur roha. Orang kalau pengen roha nanti di akhirat, tinggalkan santai-santai di dunia, enggak bisa. Kalau kita lihat bagaimana para salafus saleh dahulu, mereka dengan kehidupan mereka untuk kehidupan akhiratnya berjuang, mujahadatun nafs, jiwa itu betul-betul dipres, jiwa itu betul-betul dipaksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kehidupan akhirat mereka. Kita di dunia santai-santai, nanti pengennya di akhirat juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Isbir, sabarkan jiwamu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jiwa kita itu akan apa? Terus ngajak pada sesuatu yang santai-santai itu terus-terusan. Makanya kalau seorang suruh milih duduk atau tidur, mana yang dipilih? Tidur-tiduran kan? Orang kalau suruh milih duduk atau berdiri, mana yang dipilih? Duduk. Ya. Kenapa? Jiwa kita itu pengennya yang enak. Jiwa kita pengennya yang enak. Syahwat kita selalu ngajak yang enak-enak. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita nekan. Untuk ditahan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan di sini Allah memerintahkan kita wasbir nafsak, sabarkan jiwamu. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seseorang apa? Fayuti waqtahu. Hilang waktunya kalau seseorang itu sibuk dengan urusan dunia. Kemudian apa? Fayahsurul khasaratul abadiyah. Akhirnya seseorang itu akan apa? Rugi selama-lamanya. Wan nadama asarmadiyah, dan dia akan menyesal selama seumur hidupnya.
Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Dan ini pengaruh teman. Teman itu subhanallah luar biasa. Kadang teman ngajak, "Yuk kita nongkrong ngopi," gitu kan. Kita ngikut aja, ayo, enak lumayan gratisan, atau enak lumayan kita ngobrolin bisnis. Padahal kita tahu, oh ini waktunya saya untuk ngaji, oh ini waktunya saya untuk keluarga, oh ini waktunya saya untuk saya kembali ke rumah, untuk saya sudah selesai urusan dunianya sudah selesai. Makanya nikmat sekali orang kalau nggak tergantung dengan urusan dunia itu nikmat sekali. Saya kerja, saya cukup untuk hari ini, dan itu yang dilaksanakan oleh para sahabat. Para sahabat ketika Rasulullah juga mengatakan orang yang paling kaya yaitu orang yang seperti apa? Orang yang dia punya qutu yaumihi, orang yang sudah punya makanan untuk hari itu. Disehatkan badannya, ya kan? Itu orang yang sudah kaya raya kata Rasulullah SAW. Sehingga apa? Selesai, oh alhamdulillah sudah ada yang dimakan hari ini, sekarang waktunya saya untuk urusan apa? Urusan akhirat. Dan itu yang dilaksanakan oleh para sahabat, dilakukan oleh para sahabat. Dan subhanallahnya kita jauh dari hal itu. Kita masih cari untuk 3 tahun ke depan. Untuk sekarang sampai 3 tahun ke depan, alhamdulillah ada untuk kita makan itu ada kan. Cuma 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan yang kita pikirin apa? Yang masih lama-lama. Dan ini kan kebanyakan kita seperti itu. Kita ngumpulkan harta banyak. Untuk apa harta banyak-banyak? Untuk anak saya, untuk istri saya. Padahal kalau kita mati, habis itu istrinya kawin lagi, siapa yang menikmati hartanya? Suami barunya, seperti itu. Nah, sedangkan kita yang mengumpulkan harta terus, habis waktu kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kemana waktumu?" Kemana waktu? Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ada teman yang ngajak kita ngobrol, yang mereka dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengingat kami. Maaf, sepuro nih. Saya ada waktu yang penting, yang ini akan saya pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada teman ngajak ngobrol, ngajak nongkrong di kopi. Subhanallah, terkadang ngobrol di kopi pun dari habis isya sampai tengah malam. Harusnya kita, bagaimana sikap kita? Nasihati. Sudah selesai, ayo kita balik ke rumah. Waktu untuk ngaji, waktu untuk tadabbur, waktu untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaba'a hawa. Orang seperti ini mengikuti hawa nafsunya terus. Jalan sana, jalan sini, jalan situ. Enggak ada sesuatu yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini akhirnya apa? Wa kana amruhu furuta. Orang yang seperti ini perkaranya apa? Kocar-kacir, hidupnya itu enggak jelas. Hidupnya apa? Enggak jelas, selalu melewati batas. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan wattaba'a hawa ay sara taba'an di hawa. Orang-orang yang seperti ini selalu mengikuti hawa nafsunya. Haitsu mashtahat nafsahu fa'alahu. Orang sesuai dengan hawa nafsunya dia ikuti, sesuai dengan hawa nafsunya dia ikuti. Tidak pernah direm hawa nafsunya. Wasa'a fi idraki, dan dia berusaha untuk mendapatkan apa? Mendapatkannya. Walau kana fihi halakuhu wa khusranuhu. Meskipun di dalamnya itu apa? Ada kebinasaan dan ada kerugian bagi dirinya. Dan orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah firmankan, afara'aita man ittakhadha ilaha hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa basarihi, kata Allah Subhanahu. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa taala sesatkan di atas ilmu. Disesatkan di atas ilmu, ditutup hatinya, ditutup telinganya, ditutup matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang itu punya ilmu, kalau dia terus-terusan mengikuti hawa nafsunya, ya dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmunya. Meskipun tahu, oh ini salah, tapi dia tetap melakukan. Tetap dia ngikut. Enggak bisa dia untuk amar ma'ruf nahi munkar saja, enggak bisa. Karena apa? Allah sudah sesatkan dia di atas ilmu. Meskipun membuang-buang waktu, dia tahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang enggak benar dalam syariat,
tetap dia akan melakukan. Ini adalah merupakan apa? Adab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu, yang tahu kalau ini salah tapi nggak bisa melaksanakannya, nggak bisa meninggalkannya. Kenapa? Karena hawa nafsunya terus yang mereka ikuti. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Jasadi rahimahullahu taala mengatakan, wa kana amruhu furuta ay masalihu dinihi wa dunyahu furuta ay dhai'ah mu'attalah. Maka kehidupan dunianya, kehidupan agamanya itu apa? Sia-sia dan enggak ada benarnya. Fahadha qad nahallahu an ta'atihi. Orang yang seperti ini dilarang bagi kita untuk mengikutinya. Orang yang seperti ini dilarang bagi kita untuk mengikutinya. Li'anna ta'atahu tad'u ila al-iqtida'i bihi. Karena ketika kita berteman dengan orang yang seperti ini, akhirnya kita mengikuti gaya hidupnya. Kita mengikuti caranya dia dalam memandang dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-29, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'i kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang pengen beriman, ya berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang pengen kufur, ya silahkan kufur. Silahkan untuk kufur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya itu mengepung mereka. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka meminta minum, mereka akan diberi minum bima'in dengan air kalmuhli yashwil wujuh. Jadi diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa, dan itu sejelek-jeleknya minuman dan sejelek-jeleknya tempat apa? Tempat istirahat atau tempat istirahat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat yang ke-29 ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang ini loh, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk utslu ma uhiya ilaika min kitabir rabbi. Diperintahkan kita untuk membaca, mentadabburi Al-Qur'an. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersabar dalam beribadah dan sabar dengan teman-teman yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, waqul, katakanlah Muhammad, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Al-Qur'an ini di depan kita. Al-Qur'an itu di depan kita. Jelaskan tentang kehidupan akhirat seperti apa. Jelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Al-haqqu mir rabbikum. Bahwasanya kebenaran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk sudah jelas. Ini petunjuk, ini dhalal. Ini mengantarkan ke surga, ini mengantarkan kepada neraka. Semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah. Kamu pengen beriman? Monggo, silahkan beriman. Kamu akan dapat janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa'a, dan barang siapa yang mau kufur, silahkan kufur. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala pun ada. Kita punya masyiah, kita punya keinginan, Pak. Dalam kehidupan kita punya keinginan. Bapak-bapak punya keinginan kan? Gak dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau bapak-bapak punya keinginan, dari bangun tidur saja, bapak sudah pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Iya, Bang? Enggak?
Kita semua punya keinginan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Menunjukkan kalau kita punya keinginan, kita punya kehendak. Nah, kehendak kita setelah kita baca ayat-ayat Allah, kehendak kita mau beriman kepada Allah atau kita mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Faman syaa falyu'min." Orang kalau mau pengen beriman, silahkan beriman. Ada jalannya. Petunjuknya ada. Wa man syaa falyakfur. Dan orang yang mau kufur, tidak mau beriman kepada Allah, maunya senang-senang, maunya menikmati hidup, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kata Allah falyakfur. Allah enggak butuh kok. Allah itu enggak butuh dengan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala banyak makhluk-makhluknya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah Allah falyakfur untuk kufur bukan berarti Allah senang kufur, enggak, justru ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau mau kufur, monggo silahkan kufur, tapi ancaman Allah Subhanahu wa taala ada. Ancaman Allah Subhanahu wa taala itu ada. Syekh Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan apa? Qul linnas ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, huwal haqqu min rabbikum, bahwasanya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qad tabayyanal huda minad dhalal, sudah jelas. Petunjuk sama kesesatan itu jelas. War rusdu minal ghai, yang namanya bimbingan dengan penyelewengan itu berbeda. Wasifatu ahli sa'adah wasifatu ahli syaqawah itu juga beda. Sifat orang-orang yang mereka ahlu surga dan sifat orang-orang ahlu neraka itu juga sudah jelas. Wadzalika bima bayyanahu Allah taala ala lisani rasulih fa idza bana wattadhaha wa lam yabqa fihi subha. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan di dalam hadis-hadisnya, dan tidak ada syubhat, tidak ada kerancuan di dalam hal tersebut. Maka faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ai lam yabqa illa suluku ahadit tariqain. Enggak tersisa kecuali apa, Pak? Kita mau ngambil jalan mana? Kita mau ngambil jalan beriman dalam keadaan terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mau ngambil jalan yang ini. Nauzubillah min dzalik. Semua pilihannya ada pada diri kita. Kita yang punya masyiah, kita yang punya kehendak. Kita mau duduk sabar di majelis ilmu, kita mau duduk sabar ngaji Al-Qur'an, itu pilihan kita. Atau kita mau sholat, itu pilihan kita. Kita punya pilihan. Ada juga yang punya pilihan, enggak, pagi-pagi saya pengen tidur, mungkin di rumahnya, atau pengen ngopi campur makan bubur ayam, bisa. Tapi semua pilihan. Engkau mau beriman di jalan ibadah atau engkau mau santai-santai dengan urusan dunia, itu semua pilihan kita. Tinggal kita milih yang mana. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini. Bihasbi taufiqil abdi wa adami taufiqi. Itu semua tergantung apa? Seseorang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Hatinya digerakkan enggak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia mau berbuat kebaikan. Nah, dari sini butuhnya kita terhadap yang namanya apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad a'tahu Allahu masyiatahu biha yaqduru 'alal imani wal kufr. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada seseorang itu apa? Masyiah. Kehendak. Apakah dia mau beriman atau dia mau melakukan yang namanya kekufuran? Faman amana faqad waffaqa lis-shawab. Barang siapa yang dia beriman, ya dia sesuai dengan mendapatkan kebenaran. Wa man kafara faqad qamat alaihi hujjah. Dan barang siapa yang kufur, sudah tegak hujjah bagi seseorang tersebut. Walaysa bimukrihin alal iman, dan seseorang itu enggak dipaksa untuk beriman. Semua pilihan kita. Kita mau beriman, kita akan dapatkan ganjarannya. Kita mau kufur, maka apa? Seseorang akan mendapatkan apa yang dia yakini. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama seseorang. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Karena sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim, yaitu apa? Neraka. Ini ganjaran bagi orang yang beriman, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur,
Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Yang neraka tersebut apa? Betul-betul meliputi orang tersebut. Bagaimana luar biasanya neraka itu meliputi orang-orang yang kufur. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan wa iyastagitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kalau mereka minta minum, dikasih airnya yang apa? Al-muhli yashwil wujuh, yang mendidih. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau menceritakan kepada kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah habis waktunya? Belum. Allah menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang yang nanti di dalam neraka. Makanan mereka apa? Zakum. Zakum. Pernah kan dengar ayat zakum? Yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan itu seperti ka'annahu ru'usyus syayatin, seperti kepala syaitan. Itu makanannya ahlu neraka. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, wa yusqa min ma'in shadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, minuman yang ahlu neraka apa? Ma'in shadid. Tahu ma'in shadid, Pak? Hah? Enggak tahu. Nanah. Ini minumannya ahlu neraka, nanah. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita tahu seperti ini, minumannya ahlu neraka, nanah, makanannya zakum, masa iya kita mau nyemplung? Kan enggak, kita enggak pengen gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya apa? Yashwil wujuh. Jadi minumannya itu dekat saja ke muka, itu sudah bikin apa? Sudah panas muka kita. Sudah panas muka kita. Kita mau minum, muka kita itu dekat saja itu sudah panas sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Kalau mereka minum air neraka, maka apa? Mi'dahnya, usus-ususnya itu terpotong-potong. Di mana, Pak? Di dalam jasadnya. Kalau minum air di dalam neraka, sebelum minum saja muka sudah panas. Kalau sudah minum, usus-ususnya terpotong-potong di dalam. Karena apa? Panasnya air tersebut. Naudzubillah. Setelah terpotong-potong, Allah Subhanahu wa taala balikkan lagi, terus dikasih minum lagi. Terus seperti itu. Ini ancaman bagi orang-orang yang mereka apa? Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang apa? Tentang neraka. Cuma terkadang kita tidak ada takutnya. Ninggalkan ketaatan kepada Allah juga masih, kemaksiatan juga masih kita laksanakan. Seakan-akan neraka dan surga itu sesuatu yang gampang gitu. Masuk surga gampang, neraka paling cuma sehari 2 hari. Naudzubillah. Terkadang seseorang kan yang penting nanti ujung-ujungnya masuk surga. Jangankan ujung-ujungnya, kalau bisa itu nggak perlu nyemplung gitu, serem gitu. Luar biasa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang mereka apa? Berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jalan itu sudah dibentangkan, Pak. Al-Qur'an diturunkan, Nabi Muhammad sudah diutus, kita diberi kehendak. Semua sudah dijelaskan oleh Allah. Ini jalannya orang beriman, ini jalannya orang kafir. Di sini engkau akan mendapatkan surga, di sini engkau akan mendapatkan neraka. Sekarang pilihan kita. Kita mau enggak membaca, tadabbur, mengamalkan sehingga kita menjadi orang yang sabar. Makanya perintah Allah membaca supaya apa? Supaya kita tumbuh yakin. Kemudian sabar, diperintahkan untuk sabar. Antum perhatikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Ayat yang sebelumnya diperintahkan untuk baca. Supaya apa? Kita punya ilmu sampai darajatul yakin. Kemudian kita suruh sabar supaya kita bisa beramal. Lah 2 hal ini yang bisa menyelamatkan kita. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. 2 hal ini.
kita menjadi orang yang berilmu sehingga kita sampai darajatul yakin kepada Allah, dan kita menjadi orang yang sabar sehingga kita bisa mengamalkan ilmu kita. Dua hal ini yang bisa menyelamatkan kita. Kita diberi keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa milih. Ini loh, kamu mau jalan iman atau mau jalan kufur. Makanya kalau kita mau tadabbur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, nggak bisa bayangin. Makanya itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dipenjara, ketika diusir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Kalian nggak bisa ngambil surgaku. Surgaku itu ada di hatiku. Ketika engkau penjarakan aku, kata Syekhul Islam, aku lagi berkhalwat dengan Allah. Engkau membiarkan aku berdua dengan Allah. Engkau ngusir aku dari negeriku, aku hijrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku safar dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bisa kita rasakan masing-masing, Pak. Tidak bisa iman itu tak wariskan. Bapak punya iman, tak wariskanlah ke anakku, kamu supaya kamu merasakan manisnya iman. Tidak bisa. Kalau harta bisa, saya punya harta tak kasihkan ke kamu. Tapi iman, kamu teman saya udah tak kasih iman, rasa iman kepada kamu, tidak bisa, Pak. Setiap kita berjuang masing-masing untuk merasakan manisnya iman. Iman yang saya rasakan belum tentu dirasakan oleh teman saya. Yang dirasakan oleh teman saya belum tentu dirasakan oleh teman yang lainnya. Semua apa? Perjuangan masing-masing. Rasa manisnya iman itu semua perjuangan masing-masing. Dimulai dari mana? Dimulai dari utslu dan isbir. Bagaimana perjuangan kita di dua hal ini? Apakah kita mau utslu, baca, memahami sampai darajatul yakin, dan sampai mana perjuangan kita dari isbir ini? Sabar sampai kita bisa mengamalkan. Dua hal ini yang akan kita rasakan manisnya iman itu, dan semua perjuangan masing-masing. Setiap orang akan merasakan masing-masing dari itu semua. Maka nggak bisa diwariskan, nggak bisa saya kasih rasa manisnya iman, saya kasih, nggak bisa. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqah. Sejelek-jelek minuman, sejelek-jelek tempat istirahat itu neraka. Jangan sampai kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya adab dan neraka ini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan menjadikan kita mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita. Sedikit yang bisa kita pelajari, semoga ini menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.